Selamat siang, Miss dan Sir sekalian. Kami dari kelompok 13. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Salvatore Lucano, lalu ada teman saya Evan Josia dan Francesco Totti. Di sini kami ingin mengsimulasikan sebuah peristiwa di mana karyawan andalan kami ingin melakukan resign karena tidak mendapatkan kepuasan kerja. Permisi, selamat siang, Pak. Apakah boleh minta waktunya sebentar, Pak? Mohon maaf sebelumnya bila mengganggu waktu Bapak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak. Saya ingin mengajukan resign dan saya sudah membuat suratnya juga, Pak. Mohon diterima ya, Pak. Mohon maaf, Pak, tapi apa saya boleh tahu alasan Bapak mengajukan resign? Karena saat ini pihak hotel sedang kesulitan untuk mencari karyawan baru, apalagi dengan posisi Bapak saat ini. Maaf nih, Pak. Saya merasa kurang nyaman bekerja di sini, Pak. Apa yang membuat Bapak kurang nyaman bekerja di sini, Pak? Saya merasa ada perlakuan yang kurang adil dari atasan saya, Pak, terhadap saya, Pak. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar ya, biar saya panggilkan atasan Bapak. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Ada apa ya, Pak? Selamat siang, Pak. Jadi begini, saya menerima keluhan dari Bapak Fator mengenai perlakuan kurang adil. Mohon konfirmasinya ya, Pak. Oh, baik, Pak. Maaf, Pak Fator. Kalau saya boleh tahu, perlakuan kurang adil seperti apa yang saya lakukan, Pak? Jadi begini, Pak. Sejujurnya, Bapak terlalu banyak memberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya, Pak. Padahal itu bukan merupakan bagian tanggung jawab dan tugas saya, Pak. Saya sudah melakukan semua yang perlu dilakukan dengan benar, Pak. Namun, Bapak selalu saja memberikan pekerjaan orang lain kepada saya, Pak. Saya merasa itu bukanlah tindakan yang adil untuk saya, Pak. Oh, baik. Ya, saya meminta maaf pada Pak Fator apabila saya melimpahkan semua pekerjaan kepada Bapak. Karena saya merasa semua pekerjaan Bapak itu lebih baik dari yang lain, Pak. Jadi saya berpikir bahwa pekerjaan yang penting perlu orang yang memiliki kinerja yang baik untuk menanganinya. Tanpa merasa saya sangat mengandalkan Bapak. Saya sadar sekarang bahwa cara saya sangat tidak adil terhadap Bapak. Saya meminta maaf, Pak. Nah, karena Bapak Faktor adalah karyawan andalan kami, pastinya kami tidak ingin Bapak resign. Maka dari itu, atas ketidaknyamanannya, saya akan memberikan kompensasi kepada Bapak Fator merupakan pengurangan tugas selama seminggu dan reward menjadi best employee untuk bulan ini, Pak. Oh, begitu. Baiklah, Pak. Saya memahami akan hal itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Apakah Bapak tetap memutuskan untuk tetap resign atau tetap bekerja bersama kami di hotel ini, Pak? Saya akan tetap bekerja di sini, Pak. Saya sudah mengerti maksud dari Bapak, dan saya malu telah salah menilai Bapak. Saya minta maaf ya, Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Pak. Justru saya yang harus meminta maaf kepada Bapak. Saya senang sudah ada kejelasan dalam permasalahan ini. Dan saya selaku pihak ARD juga sangat bersyukur dengan kejadian ini karena dapat menjadi pembelajaran di kemudian hari bila ada kejadian yang sama terulang kembali. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, mari kita bekerja kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Miss dan Sir. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi makalah yang telah kami buat. Yang berlatar belakangkan, saat ini industri pariwisata di Indonesia sangat berkembang pesat, khususnya di bidang perhotelan. Maka dari itu, setiap hotel dituntut untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin yang dapat dilakukan. Terlepas dari itu semua, dalam struktur organisasi yang ada di suatu hotel,
membutuhkan seseorang pemimpin yang dapat diandalkan, yang bertujuan untuk memberikan semangat dan juga teladan kepada para koleganya, yang nantinya juga akan membuat hotel tersebut berkembang. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil dari kasus nomor 13 adalah metode kepemimpinan, ketidakadilan yang membuat ketidakpuasan kerja dalam suatu tim, penyelesaian masalah, dan juga ada positif dan negatifnya. Tujuan kelompok kami membuat makalah ini untuk sarana pembelajaran bagi para pembacanya, terkhususnya setiap pemimpin perlu memiliki ataupun melatih dirinya untuk menjadi seseorang pemimpin yang baik bagi keberlangsungan sebuah kelompok atau organisasi tersebut. Metode kepemimpinan. Dalam setiap struktur berkelompok yang ada di dunia perhotelan saat dibutuhkan seseorang yang dapat menjadi simbol kepemimpinan ataupun penanggung jawab. Ada berbagai macam cara seseorang untuk memimpin suatu kelompok berdasarkan metode yang digunakan. Metode kepemimpinan terbagi atas 6 jenis, yaitu demokratis, otoriter, orientatif, afilatif, pace setting, dan coaching. Dalam penerapan kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang supervisor dalam kasus nomor 13 adalah jenis kepemimpinan pace setting, karena supervisor hanya memberikan tanggung jawab berupa pekerjaan kepada anggota yang dirasa memiliki kemampuan atau standar yang diinginkan oleh sang supervisor, sehingga muncul yang namanya ketidakadilan dalam bekerja dan memicu anggota untuk mengalami ketidakpuasan dalam bekerja sehingga akhirnya anggota yang mengalami pendapat bahwa resign adalah solusinya. Ketidakadilan dalam suatu tim, supervisor memberikan tugas dan tanggung jawab yang berlebihan kepada salah satu anggota yang merupakan anggota andalan dalam tim tersebut. Lantas hal ini membuat sang anggota andalan mengajukan resign kepada pihak HRD. Ketidakberhasilan seorang supervisor dalam memanfaatkan kelebihan dari setiap anggotanya berakibat hanya mengandalkan satu orang dalam satu tim hanya karena kinerja yang lebih baik dibanding anggota lainnya merupakan sebuah kesalahan yang fatal yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Kenyamanan dan kepuasan bekerja para anggota juga merupakan sebuah prioritas utama yang perlu dipikirkan oleh seorang pemimpin. Kebergantungan terhadap karyawan andalan boleh saja dilakukan, namun bukan berarti harus selalu dilakukan. Karena bila anggota andalan memutuskan untuk meninggalkan tim, maka seluruhnya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan perkembangan tim tersebut. Penyelesaian masalah. Cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sang supervisor dalam kasus nomor 13 adalah dengan cara mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas tindakan yang merugikan anggota andalan dalam kelompok tersebut, serta memberikan kompensasi yang sesuai. HRD hanya bertindak sebagai penengah dan penampung pendapat dari kedua belah pihak. Namun, supervisor sangat berperan penting dalam memecahkan masalah tersebut, karena semua yang akan terjadi berikutnya akan berpengaruh oleh cara sang supervisor menyelesaikan masalahnya. Semua itu terbukti dengan tindakan anggota andalan yang mengurungkan niatnya untuk melakukan resign, karena semua itu sudah diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh sang supervisor. Dan dampak positif dan negatif. Dari kasus ini, kelompok kami berpendapat bahwa dari setiap kejadian yang bisa saja terjadi dalam sebuah struktur organisasi hotel dapat menimbulkan dua perspektif, yaitu positif dan negatif. Contoh dari kasus ini adalah sebagai berikut. Positif, memberikan pelajaran yang berarti bagi sang supervisor untuk melakukan pengoreksian diri mengenai cara kepemimpinannya. Melakukan pertukaran pikiran antara supervisor dengan anggotanya.
negatif adalah adanya gesekan antara supervisor dengan anggotanya, hampir kehilangan anggota yang sangat berarti bagi timnya.